adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Lia pada ibadah IMPA hari ini. Nah adik-adik semuanya pada semangat semua kan untuk beribadah? Ya, karena kita akan memulai ibadah, adik-adik akan persilahkan untuk duduk yang rapi, menyiapkan Alkitabnya, persembahannya. Kita akan memulai ibadah. Sebelum kita memulai ibadah, kakak persilahkan adik-adik untuk bersaat teduh dulu. Dipersilakan. Ya adik-adik, kita akan bangkit berdiri untuk memuji Tuhan dengan menyanyikan Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Satu kali lagi, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah, kita akan berdoa dulu. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh berkumpul untuk beribadah bersama ya Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mohon Tuhan Kau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak klien kami yang akan melayani ibadah dalam ibadah IMPA ini ya Tuhan. Kiranya Kau berkati ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita akan membaca Mazmur Pujian. Kakak minta untuk adik-adik mempersiapkan Alkitabnya. Mazmur Pujian pada saat ini terambil dari Mazmur 23. Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Kakak bacakan sekali lagi ya. Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Ya, jika udah menemukannya, kakak persilakan adik-adik untuk duduk ya. Kita akan membaca Mazmurnya secara bersamaan. Adik-adik udah siap? Kita mulai ya. Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kita sudah membaca Mazmur Pujian. Sekarang kita angkat satu pujian sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Kita menyanyikan bila roh bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari.
Ya, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan adik-adik dipersilakan untuk duduk yang rapi. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik duduk yang rapi, persiapkan Alkitabnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Gak ada yang boleh usil-usil sama saudaranya, duduk yang tenang dan gak boleh berisik. Oke, kita akan mendengarkan dengan baik-baik firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Vikaris. Silakan Kak Vikaris. Ohayo gozaimasu, kodomo tachi. O genki desu ka? Selamat pagi adik-adik yang terkasih. Bagaimana kabar? Ya, kakak harap sehat-sehat selalu dan tetap diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami akan beribadah pada hari ini. Tolonglah sertai ibadah kami Tuhan, ibadah pelayanan Pelkat PA, ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Dari awal hingga akhirnya, semua boleh jadi hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ingat cerita pengajaran sekolah minggu yang minggu lalu itu tentang apa? Hayo. Lalu juga siapa yang menceritakan kepada adik-adik? Ingat nggak? Nah, yang menceritakan itu kan siapa namanya? Ya, Kak Evi. Nah, Kak Evi bercerita tentang Paulus. Nah, ada yang masih ingat lagi cerita tentang Paulus? Paulus ngapain sih diceritakan sama Kak Evi? Apa? Ya, Paulus memberitakan Injil. Tentunya kan sebagai orang Kristen kita juga harus memberitakan Injil di dalam kehidupan kita kepada semua orang melalui apa? Tingkah laku kita, melalui perbuatan kita. Nah, kali ini kita juga akan membahas bagaimana untuk berbuat yang baik di dalam kehidupan kita sebagai bentuk pengamalan Injil di tengah-tengah kehidupan. Namun, sebelum itu, biasanya ngapain? Sebelum kita baca Alkitab. Apa? Ya, kita berdoa. Mari, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami akan membaca Alkitab. Tolonglah kami Tuhan supaya apa yang akan kami baca dan kami renungkan itu membantu kami, menolong kami untuk tetap menjadi yang terbaik dalam kehidupan, untuk menjadi anak-anak yang selalu setia kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, nah mari kita membuka Alkitab kita di Hosea pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Hosea pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Kakak ulangi sekali lagi. Hosea pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Kakak akan membacakan untuk kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita semua yang tidak hanya mendengar, tapi melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan,
kita kembali lagi belajar tentang firman Tuhan. Nah, pernah nggak lihat gambar ini? Pasti adik-adik pernah melihat gambar ini. Itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah anak-anak yang terkasih mengalami hal seperti itu? Tentu pernah. Diomeli, pastinya kan. Itu kan gambar tentang bagaimana orang tua, dalam hal ini mama, memberitahu kepada anaknya walaupun sepertinya dimarahi. Tentu ketika dimarahi, kita pun bertanya, mengapa kita diomeli? Mengapa kita dimarahi? Pasti ada sebab dan musababnya. Pasti ada hal yang memicu orang tua kita akhirnya memarahi kita. Biasanya, ini misalkan loh, taruhlah ada teman kita namanya Andre. Andre, bangun pagi harus berdoa. Nah, si Andre itu bangun pagi bukan berdoa, bangun pagi megang remote TV, langsung nyalain remote. Remote-nya dipegang, langsung TV-nya menyala. Atau mungkin ada namanya teman kita, Lia, bangun pagi, cuci muka, langsung sapu misalkan. Nah, Lia bangun pagi, nggak bangun-bangun dia, bangun pagi, bangun buka mata doang, tapi masih tempat tidur. Biasanya kan pasti ada sebab mengapa orang tua kita marah. Nah, inilah juga yang terjadi kepada bangsa Israel. Dalam Alkitab kita dikatakan penulis kitab Hosea ini yang bernama Nabi Hosea juga. Nah, sang nabi bilang kepada bangsa Israel, ayo kita balik yuk kepada Tuhan. Balik kepada Tuhan untuk beribadah, balik kepada Tuhan untuk berdoa, balik kepada Tuhan untuk memuji Tuhan. Karena apa? Karena waktu itu bangsa Israel telah tertimpa kemalangan. Tentunya kan kalau tertimpa kemalangan atau musibah atau hal yang tidak menyenangkan, kayak misalkan adik-adik dimarahi, diomeli, atau bahkan mungkin anak-anak yang terkasih dicubit. Mungkin pernah dicubit juga ya sama orang tua kita. Nah, tentunya ketika melakukan hal tersebut, pasti kita akan berpikir kan, berarti aku nggak boleh lakukan ini. Berarti aku tidak boleh bandel, aku tidak boleh nakal, aku harus turut perintah orang tua. Atau dalam bahasa lainnya, kita harus tekun mendengar nasihat orang tua, mendengar perintah orang tua. Nah, begitu pula juga dengan Nabi Hosea. Nabi Hosea bilang begini, ayo balik yuk bangsa Israel, tekun mengenal Allah, rajin beribadah kepada Allah, rajin untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah lah yang memberitahu dan Allah lah yang memberikan suatu hal yang tidak baik kepada kita karena kita nakal, karena kita bandel. Nabi Hosea bilang begitu kepada orang Israel. Karena memang orang Israel itu dibilang bangsa tegar tengkuk. Bangsa yang nakal. Kalau dikasih tahu Tuhan satu kali, nggak dengar. Nah, adik-adik mau nggak jadi bangsa tegar tengkuk? Anak-anak yang terkasih mau nggak jadi bangsa yang bandel? Nggak mau kan? Pasti kan mau jadi orang yang sayang sama Tuhan, sayang sama orang tua, diberkati sama Tuhan, dan tentunya disayangi juga oleh semua orang. Tentunya tidak mau seperti itu. Tidak mau ketika harus dicubit dulu, harus diomeli dulu. Kan pasti kan nggak mau. Maka dari itu, sama seperti seruan, ajakan Nabi Hosea untuk berbalik kepada orang Israel, ayo balik kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang mempunyai kehidupan ini. Tuhanlah yang memberikan segala hal yang ada dalam kehidupan kita, agar kita pun sadar gitu. Kita ini adalah punyanya Tuhan. Kan kita anak Tuhan toh. Kita bukan anak siapa lagi. Iya, kita anak papa mama kita juga, tapi kita juga anak Tuhan. Nah, papa mama kita itu adalah wakil Tuhan di bumi ini. Seandainya papa mama minta tolong, memberitahu, memberikan nasihat, harus dengar. Ingat, papa mama itu sudah besar. Kita belum pernah besar, kita masih kecil. Kita masih anak-anak.
belum tahu apa-apa katanya. Papa mama sudah banyak pengetahuan. Oleh karena itu, papa mama kita adalah guru kita juga. Jadi kita sebagai murid, kita harus tekun belajar dari orang tua kita. Kita harus tekun mendengar nasihat orang tua kita, termasuk ketika orang tua kita mengajak kita berdoa bersama-sama. Orang tua kita mengajak kita beribadah, kita harus tekun. Kan Tuhan juga orang tua kita. Tuhanlah yang punya kehidupan ini. Kita juga harus rajin beribadah berarti kepada Tuhan. Nah, tentunya adik-adik, di dalam kehidupan ini banyak sekali hal yang kita bisa pelajari. Terutama dari orang tua kita. Berbicara tentang orang tua kita itu memang ada papa mama, ayah ibu kita, papi mami kita. Tapi jangan lupa, pasti adik-adik juga mempunyai om tante atau juga kakek nenek. Nah, kebetulan nih anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, tanggal 12 Oktober itu adalah ulang tahun Pelkat PKLU. Nah, ulang tahun Pelkatnya opa oma kita, kakek nenek kita, utikung kita. Nah, tentunya adik-adik kan pernah melihat kan bagaimana opa oma kita beribadah yang rajin, beribadah yang baik, berdoa, membaca Alkitab, beriman kepada Tuhan. Tentunya dari kata-kata itu, dari perbuatan opa oma kita, dari kakek nenek kita, perbuatan mereka itu bisa terlihat bagaimana mereka mampu menjalani kehidupan dengan baik, bagaimana mereka bisa membesarkan papa mama kita dengan baik, sehingga papa mama kita bisa bekerja, bisa beraktivitas di dalam kehidupan dengan baik. Terutama opa oma kita juga, kakek nenek kita juga menjaga kita dengan baik. Pastikan opa oma, kakek nenek kita juga mengajarkan kita berdoa. Ayo, mari nak, kita berdoa bersama-sama. Pasti pernah. Dan mereka biasanya tuh langsung menasihati, ayo jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Mereka selalu menasihati untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, untuk tetap beribadah, tetap berdoa. Itulah yang harus kita contoh dari opa oma kita, dari kakek nenek kita. Contoh yang baik kita ambil bagi diri kita. Yang baik-baik ayo kita ambil. Sedangkan yang buruk gak usah dicontoh. Karena Tuhan pasti menginginkan kita untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang baik. Dan ketika kita baik, ketika kita takut akan Tuhan, ketika menghormati Tuhan, pasti Tuhan sayang sama kita dan kita akan diberkati sama Tuhan. Coba, kalau sekarang adik-adik masih sehat, itu semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau adik-adik sekarang mungkin punya handphone, punya gadget, mungkin juga adik-adik ke sekolah mungkin diantar papa mama dengan sehat, dengan bahagia, itu juga semua karena anugerah Tuhan. Mari mensyukuri semuanya itu dengan beribadah kepada Tuhan dengan rajin, berdoa kepada Tuhan dengan rajin, mendengar nasihat orang tua dengan baik. Ingat adik-adik, dekatkan diri kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua, maka hidupmu, hidup kita semua di masa depan akan diberkati oleh Tuhan. Dengan semua itu, Tuhan pasti akan memberikan kepada kita hari depan yang cerah. Tuhan memberkati kita semua dan melindungi kita semua. Amin. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kan kita telah mendengarkan firman Tuhan. Berarti kita harus berdoa habis itu. Nah, mari lipat tangannya, kunci tangannya, dan kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan atas firman yang Kau berikan kepada kami. Kiranya kami anak-anak-Mu Tuhan bisa tetap rajin beribadah, tetap rajin dan tekun Tuhan, serta menyayangi orang tua kami,
dan mendengarkan nasihat orang tua kami, karena orang tua kami adalah utusan Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, kami rindu untuk bersekolah kembali Tuhan, bertemu dengan teman-teman kami, bercengkrama dengan teman-teman kami, bermain dengan teman-teman kami. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah bangsa negara kami, tolonglah orang-orang di seluruh dunia ini Tuhan, yang terlibat untuk menuntaskan COVID-19, sehingga COVID-19 ini Tuhan cepat berlalu, dan kami bisa kembali bersekolah di sekolah kami, untuk bermain bersama-sama dengan teman kami, untuk belajar juga dengan teman-teman kami Tuhan. Tuhan, berkatilah orang tua kami, berikanlah kepada mereka kesehatan dan kekuatan, hati sukacita dan damai sejahtera, sehingga mereka bisa tetap bekerja dengan baik dan mereka juga tetap bisa memuji muliakan nama Tuhan. Begitu pula dengan opa oma kami, kakek nenek kami, uti dan kung kami Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati, memberikan kekuatan di usia indah mereka, sehingga mereka bisa tetap bahagia. Begitu pula juga dengan kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan kepada kami, serta hati sukacita dan damai sejahtera, sehingga kami bisa tetap belajar di rumah dengan baik, dan kami tetap berpengharapan dan beriman bahwa suatu saat nanti kami juga akan kembali bersekolah di sekolah kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati gereja kami Tuhan, seluruh jemaat Immanuel WR Supratman, mulai dari para presbiter hingga warga jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka semua. Oleh karena itu, inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kakak ada kuis untuk kita semua. Nah, kuis itu ada 3 pertanyaannya. Nah, kakak akan menyebutkan satu persatu pertanyaannya. Yang pertama, tadi kakak kan udah bercerita nih tentang ada yang mau ulang tahun di bulan Oktober ini. Nah, kira-kira siapakah yang mau ulang tahun di bulan Oktober ini? Terus tanggal berapa? Nah, adik-adik jawab ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi kitab kita, pembacaan firman Tuhan kita itu diambil dari apa? Kitab apa namanya? Terus siapa pengarangnya? Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, nah kakak tadi kan ceritakan tentang bangsa Israel. Nah, bangsa Israel itu kenapa tuh? Sehingga mereka tertimpa suatu hal yang kurang baik di dalam kehidupan mereka. Adik-adik, ini pertanyaan ya. Adik-adik bisa lihat di sini pertanyaannya. Nah, nanti jawabannya dikirim di bawah sini. Pakai lihat nomor di bawah sini, sehingga adik-adik bisa kirim jawabannya. Kakak tunggu ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom. Terima kasih Kak Vikaris atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik dapat memberikannya ke mama papa di rumah, dan nantinya mama papa boleh membawanya ke gereja. Ya adik-adik, kita akan menyanyikan lagu persembahan, yaitu Ku Beri Persembahan. Yang semangat ya. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam doa persembahan.
Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus, kami boleh mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan yang boleh melimpah dalam hidup kami ya Tuhan. Sekarang ya Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh mengumpulkan persembahan ini ya Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Ya adik-adik, kita sudah di akhir ibadah IMPA minggu ini. Adik-adik, kakak minta untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Laskar Kristus sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Adik-adik, kita nyanyi dengan semangat ya. Oke, kita mulai. Saya bukan pasukan berkuda, pasukan menembak, pasukan berjalan. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berkuda, pasukan menembak, pasukan berjalan. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Adik-adik, ibadah IMPA minggu ini sudah selesai. Adik-adik, kita akan jongkok. Kakak minta adik-adik jongkok semua. Kakak hitung sampai 3. Adik-adik kita loncat sama-sama, oke? 1, 2, 3. Immanuel, selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan.